Halo adik-adik, sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Hai adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dengan aku Kakak Cia dan Kak Lasma. Kak Cia, yuk kita sapa adik-adik semua ya. 1, 2, 3. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya sepanjang minggu ini adik-adik. Kakak mau sapa dulu adik-adik yang di kelas Musa, kelas Ezra, kelas Daniel, kelas Yosua, dan kelas remaja. Shalom semuanya. Oh iya Kak Cia, musim apa ya saat ini? Tadi masih cerah, sekarang mendung nih. Apakah Kak Cia bawa payung? Ini sepertinya mau turun hujan. Meskipun begitu, yuk kita tetap semangat kembali untuk sekolah minggu hari ini. Kita mau mulai ibadah kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita adik-adik. Yuk adik-adik yang terkasih, kakak lihat semuanya sudah pada duduk tenang kan? Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian yang menyatakan Tuhan Yesus Juru Selamat dalam hidup kita, sumber kekuatan kita, sumber kemuliaan kita yang tidak akan pernah kita lepaskan karena Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kita. Yuk adik-adik kita bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan, Jesus Lamb of God. Engkau pernah
Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami tidak hanya duduk diam, tapi kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya, amin. Kak Cia, ini sepertinya mendung mau hujan ya di sini. Tuh lihat Kak, awannya tebal, jadi gelap tidak terlihat matahari. Sepertinya mau hujan deras, sudah mulai menetes. Wah, bisa jadi hujan deras ini Kak. Iya kan Kak Cia? Tuh, ya ampun. Kak Cia, udah hujan, udah turun hujannya. Kak Cia kayaknya kita perlu payung. Ya, Nanti Kak, kita basah. aku siap-siap Kak dulu Cia, ya, tolong ambil payungnya. Iya, tunggu ya adik-adik. Kakak yang pegang apa Kak Cia? Kak Cia, Kak Lasma jadi ingat cerita Alkitab mengenai air yang ada peran penting dalam sejarah manusia. Oh iya adik-adik, coba sebutkan dulu apa manfaat air. 1, untuk menghilangkan haus. 2, untuk menyiram tanaman. 3, untuk mandi dan gosok gigi. 4, bisa digunakan dalam memasak makanan. Apalagi adik-adik, ayo sebutkan. Iya, banyak ya manfaat air dalam hidup kita. Iya Kak Lasma masih ingat gak sih tentang cerita Alkitab mengenai Apa tuh Kak? air? Iya. Dulu ada kisah mengenai air yang pernah memusnahkan manusia karena ketidaktaatan manusia pada saat itu. Iya, Kak. Allah tuh sedih, Iya. Allah marah karena orang-orang tidak ada yang berubah taat kepada Allah. Nah, adik-adik, nanti kita mendengarkan kisah mengenai air dan satu bapak yang taat karena mau mendengarkan perintah Allah. Kalau adik-adik semua juga senang dekat Allah dan mau taat mendengarkan Tuhan kan? Ayo Kak Cia dan Kak Lasma ajak adik-adik untuk berdiri. Meskipun masih hujan seperti ini, kita tetap semangat untuk bernyanyi kembali dengan riang gembira. Karena kita semua senang jadi anak Tuhan dan dengar-dengaran Tuhan. 1, 2, 3, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy
boleh dipersilakan duduk kembali. Kak Lasma, kayaknya hujannya udah berhenti deh. Kita boleh simpen payungnya dulu ya. Baik kakak. Nah adik-adik, masih ingat gak sih cerita dalam Alkitab yang mengenai Nabi Nuh? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah itu betul, Nabi Nuh itu yang taat dan air bahnya yang menenggelamkan bumi untuk memusnahkan manusia pada zaman itu. Betul adik-adik, Nabi Nuh taat dengar-dengaran saat Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat bahtera yang besar. Adik-adik sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah adik-adik mau hidup dalam ketaatan juga kan? Yuk kita sama-sama kita mau bernyanyi tentang ketaatan bersama adik-adik semua. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi yuk. Kita akan mengangkat pujian kita taat. Ya. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T. Kita mau angkat pujian dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti semuanya baik-baik ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Kakak harap semuanya sudah duduk yang merapi, duduk yang baik, duduk yang manis, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua duduk yang kita semua lipat tangan, adik-adik semua lipat tangan, kita akan berdoa. Semuanya tutup matanya, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan pada saat ini untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi adik-adik kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri menuturkan firman-Mu ini dalam hati mereka Tuhan. Engkau jamah hati mereka, sehingga mereka bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kakak akan menceritakan tentang Saleh seperti keluarga Nuh. Menceritakan tentang keluarga Nuh yang hidup saleh. Ya adik-adik ya. Firman Tuhannya itu diambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik, kalau hari Minggu, apa yang kalian lakukan ya? Apakah adik-adik kalau hari Minggu itu berenang? Atau nonton TV di rumah? Atau main game di handphone? Atau di komputer? Atau ibadah online sekolah minggu? Atau
adik-adik melakukan jalan-jalan sama papa mama pergi ke mall. Nah, kira-kira apa ya jawaban yang benarnya adik-adik? Apa sih yang harus dilakukan pada hari Minggu itu? Ya, pasti adik-adik udah tahu jawabannya ya. Ya, adik-adik harus merasa senang untuk sekolah Minggu. Jadi pada hari Minggu itu adik-adik harus mengikuti sekolah Minggu dan bukan melakukan yang lain ya. Nah, terus kakak mau tanya lagi nih. Adik-adik di sini siapa yang rumahnya atau daerah sekitar rumahnya itu pernah kebanjiran? Seperti ini. Tuh. Ya. Malah ada yang sampai naik perahu adik-adik. Saking tingginya banjirnya. Jadi mereka naik perahu. Nah, bahkan sampai rumah-rumah pun malah ada rumah-rumah, mobil-mobil yang sampai terendam adik-adik karena banjir. Ih, serem ya adik-adik ya. Kalau banjir itu ya adik-adik ya. Nah, kakak harap adik-adik nggak pernah mengalami banjir seperti ini. Tapi mungkin ada sebagian dari adik-adik yang pernah mengalami ini. Dan waktu banjir itu kita semua mengungsi ya adik-adik ya. Pada pergi ke tempat yang lain, ke tempat yang kering, ke tempat yang tidak terkena banjir. Nah, kakak sendiri juga pernah mengalami di rumah kakak, waktu itu kebanjiran di dekat rumah kakak. Sampai setinggi dada gitu. Jadi gak ada yang bisa lewat, motor gak bisa lewat, mobil gak bisa lewat. Kita pun kalau berjalan di tengah banjir pun gak bisa lewat. Nah adik-adik tahu gak? Kalau zaman dulu itu pernah terjadi air bah meliputi bumi. Loh, kenapa bisa begitu ya? Apa yang menyebabkan ya? Kira-kira kenapa ya adik-adik? Ya adik-adik, karena Tuhan marah adik-adik kepada seluruh penduduk bumi pada saat itu. Karena apa? Oh, rupanya karena mereka berbuat jahat adik-adik. Nah, banyak manusia yang berbuat jahat. Jadi Tuhan marah adik-adik. Tuhan berkata, karena penduduk bumi ini sudah melakukan kejahatan, Tuhan marah, Tuhan mau mendatangkan air bah. Dia mau membinasakan semua penduduk bumi. Semua yang bernafas, semua yang hidup, dia mau membinasakannya adik-adik. Karena Tuhan lihat, kok semua orang berbuat jahat. Banyak yang berbuat jahat, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Apa aja kejahatan-kejahatan yang dilakukan mereka? Ya, mereka mencuri adik-adik. Ada yang berbohong. Terus ada juga yang suka menyembah patung. Selain itu, tidak pernah berdoa. Suka gosip. Terus suka berantem, suka berkelahi dengan orang lain. Juga mereka suka usilin orang. Terus udah gitu, mereka juga senang saling membuli. Mereka tidak percaya sama Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan merasa tidak suka dengan perbuatan mereka. Nah, tapi adik-adik, ada satu keluarga yang mereka tetap berbuat baik. Mereka tetap taat kepada Tuhan, tetap takut kepada Tuhan. Nah, siapakah keluarga itu? Ya, keluarga itu adalah keluarga Nuh. Dia adalah orang yang baik adik-adik. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, karena aku mau membinasakan seluruh penduduk bumi dengan air bah, maka kamu harus membuat suatu kapal yang besar, katanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan menyuruh Nuh adik-adik untuk membuat kapal yang banget besar. Nah, adik-adik, kira-kira Nuh mau nggak membuat kapal seperti yang diperintahkan Tuhan? Oh iya, karena Nuh itu orang yang taat sama Tuhan, dia tentu mau adik-adik membuat kapal yang besar yang diperintahkan sama Tuhan. Dia gak nanya-nanya sama Tuhan, Tuhan
buat apa sih bikin kapal gede-gede gitu. Dia nggak nanya gitu adik-adik, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, disuruh membuat kapal yang besar, dia pun membuat kapal yang besar. Dia membuat kapal yang besar itu dibantu dengan anak-anaknya adik-adik. Bapak Nuh ini dia mempunyai 3 orang anak. Nama anaknya itu adalah Sem, Ham, dan Yafet. Nah, mereka bertiga ini anak-anaknya Nuh membantu Nuh membuat kapal yang besar itu. Mereka membantu Bapak Nuh untuk menebang pohon dan membuat kapal ini bersama-sama. Nah, mereka rajin bersama-sama membuat kapal ini seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Pada saat Nuh membuat kapal yang besar ini adik-adik, yang dinamakan Bahtera. Nah, orang-orang yang jahat di sekitar Nuh itu, mereka menertawakan Nuh. Mereka mengejek Nuh adik-adik. Mereka bilang, Nuh, kamu aneh ya, masa bikin kapal yang gede di padang pasir? Buat apa bikin kapal kayak gitu? Mereka terus mentertawakan Nuh. Mereka semua mengejek Nuh adik-adik. Tapi menurut adik-adik, kira-kira Bapak Nuh ini bales nggak ya ngatain? Bales nggak marahi mereka? Iya adik-adik, Bapak Nuh karena orang yang baik, dia tidak mau membalas mereka adik-adik. Dia nggak mau memarahi mereka, tapi dia tetap tekun dia membangun kapal. Biarpun diejek, dimarahin, biarpun diejek, dihina, diketawain, tapi Bapak Nuh tetap dia tekun membangun bahteranya itu adik-adik. Ya. Nah, dan sembari membangun bahtera, Bapak Nuh juga selalu dia memberitakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang ini. Dia katakan kepada mereka supaya orang-orang tersebut bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan, supaya bisa sama-sama nanti selamat gitu. Tapi adik-adik, mereka tidak mau adik-adik mendengarkan Bapak Nuh. Mereka tetap aja berbuat jahat. Mereka tetap aja tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Malah mereka menyembah patung. Mereka tetap aja melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah selesai bahteranya dibangun adik-adik, akhirnya Nuh membawa keluarganya. Dia ajak masuk istrinya, anaknya tadi laki-laki 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet bersama dengan istri mereka. Jadi semuanya itu ada 8 orang. 8 orang yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Nah, selain itu, selain mereka, selain keluarga Nuh, Nuh juga disuruh Tuhan untuk membawa binatang secara berpasang-pasangan, jantan dan betina. Dibawa masuk ke dalam bahtera. Ya adik-adik ya. Jadi begitu banyak macam binatang, semua jenis binatang yang ada pada saat itu dibawa Nuh sepasang-sepasang ke dalam bahteranya. Itu Tuhan yang suruh adik-adik ya. Jadi binatang semua masuk ke dalam bahtera Nuh. Ya, nih seperti ini. Mereka berjalan, binatang-binatang tersebut mereka bisa tahu gitu ya. Mereka menuju ke perahu bahteranya Nuh dan binatang-binatang tersebut pun masuk ke dalam bahtera Nuh. Banyak waktu itu adik-adik binatang-binatangnya yang masuk ke dalam perahunya Nuh. Baik binatang buas, binatang yang jinak, ya semuanya masuk semua di situ. Nah, kemudian adik-adik setelah keluarganya masuk ke dalam bahtera, binatang-binatang pun masuk ke dalam bahtera. Kemudian Nuh masuk juga ke dalam bahteranya dan pintunya ditutup adik-adik. Pintu bahtera itu pintunya cuma satu. Pintu masuk bahteranya ditutup sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan udah nutup pintunya, ada nggak yang bisa buka adik-adik?
Nggak ada yang bisa adik-adik. Nuh pun nggak bisa buka pintunya. Orang-orang yang dari luar, yang jahat-jahat itu pun mereka nggak bisa buka pintunya. Jadi sudah tertutup rapat pintunya. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan akan memberikan hujan lebat. Akhirnya setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera dan binatang-binatang, semua jenis binatang juga masuk. Akhirnya turunlah hujan lebat adik-adik. Sampai berapa hari adik-adik hujannya? Lama loh adik-adik. Sampai selama 40 hari ada hujan. Kalau kita sehari aja hujan, misalnya dari pagi sampai siang hujan, biasanya gimana? Biasanya udah ada yang banjir ya adik-adik ya, udah banyak, ada beberapa tempat yang tergenang air, ataupun ada beberapa tempat yang banjir. Nah ini sampai 40 hari adik-adik, coba adik-adik bayangkan, lama apa sebentar itu? Lama kan ya? Nah akhirnya airnya itu makin lama makin meninggi. Sampai akhirnya gunung pun ketutup adik-adik. Gunung pun sampai nggak kelihatan ada gunung. Akhirnya kapal Nuh yang tadinya dibangun di padang pasir, akhirnya kapal Nuh itu pun akhirnya bisa mengambang di air ya adik-adik ya. Nah gimana nasib dengan orang-orang yang jahat itu adik-adik, yang nggak mau percaya kepada Tuhan? Wah mereka begitu hujan datang, mereka langsung berteriak-teriak pada Nuh, Nuh tolong kami Nuh, bukakan pintunya tuh, tolong kami Nuh, kami mau ikut masuk dalam bahtera Nuh. Tapi bisa nggak adik-adik? Nggak bisa. Karena apa? Ya karena Tuhan sudah menutup bahteranya. Jadi mereka pun nggak bisa membukanya. Jadi apa yang terjadi adik-adik? Mereka pun akhirnya semuanya tenggelam. Karena hujannya sampai 40 hari, jadi terjadi air bah. Semua bumi diliputi oleh air bah. Tidak ada yang kering tempatnya. Ya, tidak ada daratan yang kering. Akhirnya mereka semua mati adik-adik. Nah, tapi Nuh dan keluarganya tetap aman di dalam bahtera. Mereka berlayar di tengah-tengah banjir, di tengah-tengah air bah. Mereka berlayar dengan sukacita di dalam bahtera tersebut adik-adik. Mereka mengucap syukur karena Tuhan mau menyelamatkan mereka dari air bah. Ya. Nah akhirnya setelah air bahnya reda adik-adik, semua keluarganya Nuh akhirnya keluar dari kapal tersebut, dari bahtera tersebut beserta dengan binatang-binatangnya. Nah, mereka mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong mereka, sudah menolong keluarga mereka sehingga mereka bisa selamat. Nah adik-adik, Tuhan akhirnya menyesal adik-adik karena sudah memberikan bahtera sehingga semua manusia mati kecuali keluarga Nuh. Nah Tuhan adik-adik, Dia berjanji kepada Nabi Nuh. Dia berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan memberikan air bah lagi dengan tanda adanya pelangi. Jadi kalau hujan itu biasanya ada pelangi. Nah itu adalah janji Tuhan kepada Nuh bahwa Dia tidak akan pernah memberikan air bah lagi. Makanya kalau ada hujan selebat apapun itu hujannya, tapi tidak akan pernah terjadi air bah. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Nuh dan janjinya itu dalam bentuk pelangi. Jadi setiap kali Tuhan kalau melihat pelangi tersebut, Tuhan akan ingat bahwa Dia sudah berjanji pada Nuh tidak akan memberikan air bah lagi. Makanya sampai sekarang kita tidak pernah merasakan air bah adik-adik. Walaupun hujannya lebat sampai lama, tapi tidak ada air bah gitu ya adik-adik ya. Itulah janji Tuhan kepada Nuh. Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya Nuh dan keluarganya itu bisa selamat dari air bah? Kira-kira gimana?
Siapa yang tahu? Iya, iya betul adik-adik. Karena Nuh itu orang yang taat dan takut akan Tuhan. Nuh dan keluarganya orang yang taat dan takut akan Tuhan. Dia juga selalu mengasihi dan menyembah Tuhan. Dan selain itu adik-adik, dia juga selalu taat, selalu melakukan perbuatan yang baik. Gitu ya. Jadi dia selamat. Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan dari air bah. Mereka tidak kena air bah. Itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik mau berbuat seperti Nuh enggak? Mau taat seperti Nuh? Siapa di sini yang mau taat? Menjadi anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada firman Tuhan. Siapa di sini yang mau taat? Coba angkat tangannya. Ya. Siapa di sini mau selalu mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan? Coba, siapa? Kakak mau lihat. Coba angkat tangannya. Iya, pintar. Siapa di sini yang selalu mau berbuat baik kepada semua orang, kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada siapapun juga? Siapa di sini? Ya, angkat tangannya. Oke. Ya, kakak harap semua adik-adik bisa menjadi anak-anak yang baik, yang taat, mau dengar-dengaran kepada orang tua, mau taat kepada firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, dan melakukan hal-hal yang baik, yang bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah tentang Nuh dan keluarganya yang hidup saleh, hidup baik, hidup taat dan takut akan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong adik-adik kami semua Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak ilahi, anak-anak yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Segala tingkah laku, perbuatan, perkataan mereka bisa berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan adik-adik kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup mereka adalah milik-Mu. Engkau yang berdaulat penuh dalam hidup mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang senantiasa selalu percaya dan mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau telah mengasihi mereka Tuhan, biarlah adik-adik kami ini Tuhan, biar sejak kecil Tuhan Yesus, biarlah Engkau memakai mereka dan biarlah iman mereka juga bisa bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau sendiri yang meteraikan firman-Mu ini dalam hati adik-adik kami, sehingga firman-Mu bisa bertumbuh dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Banyak banget nih yang kita bisa dapat bersama-sama untuk dapat kita lakukan. Yang pertama, Tuhan senang sekali kalau kita selalu hidup taat, patuh, dan juga dengar-dengaran menuruti firman Tuhan. Contohnya, kita bisa berdoa, membaca Alkitab, menghafal ayat Alkitab, menuruti orang tua, dan banyak yang lainnya. Dan yang kedua, ketaatan mendatangkan kebaikan dan juga berkat. Ketiga, tidak mengikuti atau tidak terpengaruh dengan tingkah laku buruk orang lain. Apalagi ya Kak Lasma kira-kira? Iya, apalagi ada gini. Dan keempat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyembah Tuhan, tetap semangat, tetap beribadah. Lalu yuk adik-adik kita menghafal firman Tuhan. Nah, untuk ayat hafalannya adalah kelas Musa dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Untuk adik-adik kelas Esra dan Daniel dari Mazmur 119 ayat 33.
Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Kemudian untuk kelas Yosua dan remaja diambil dari Yohanes 3 ayat 36b. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jangan lupa ya teman adik-adik, kita akan membuat aktivitasnya agar kita semakin mengerti firman Tuhan hari ini. Seperti biasa, video, foto, dan ayat hafalan dan aktivitasnya akan dikirimkan ke WhatsApp grup orang tua masing-masing. Untuk kelas Musa, yaitu membuat gambar keluarga, nanti lembar mewarnainya akan dikirim melalui grup WhatsApp orang tua. Dan kelas Ezra dan Daniel, adik-adik juga dapat melakukannya minimal 1 perintah Tuhan dalam 1 hari. Lembar perintah-perintah Tuhan akan dikirimkan melalui WhatsApp grup orang tua kita masing-masing. Kelas Yosua dan remaja juga membuat bahtera nih dari kardus bekas atau karton ya. Nanti linknya bisa kita tap di YouTube ini. Ya adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening gereja kita yang tertera ya adik-adik. Kita mengangkat pujian kembali ya Kak Cia dan adik-adik. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian Nabi Nuh ya. Yuk. Ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini. Kita mau berdoa untuk persembahan dan doa penutup yang akan dilanjutkan nanti dengan kalasma doa Bapa kami. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk berkat-Mu. Tuhan boleh beserta kami, beserta adik-adik beribadah Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan juga kami telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk hanya memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari hamba Tuhan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan, dan tuntunan dari Allah Roh Kudus. Itulah kiranya yang menolong dan memampukan adik-adik semua untuk hidup takut akan Tuhan seperti teladan dari Nuh. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Tuhan memberkati. Shalom. Jangan lupa aktivitasnya ya adik-adik. Dadah. Dadah.